Kuis numpang nanya, kita sudah rumah tangga sedangkan orang tua selalu ngatur hampir barang besar saya dan keluarga. Gimana solusi kuis? Mohon disimak dengan cermat lah ya. Jadi mengenai pertanyaan itu baiknya keluar dari rumah, kontrak, diniati belajar punya rumah, mencetak anak istri yang solehah dan anak yang soleh solehah itu. Terkecuali di rumah mertua atau orang tua itu sendirian. Nah sendiri di sini itu artinya tunggal maksudnya loh. Maka nggak usahlah berpikir untuk kontrak. Kayakku pernah berpesan nek awamu omah-omahan artinya rumah tanggaan. Mertua seko omah hai wong tua itu loh. Keluar dari rumah orang tua kita, insya Allah berkah uripmu, berkah hidup kita maksudnya. Pasalnya nggak semua lah ya orang tua itu dewasa. Mohon maaf karena dengan suai ikut campur urusan rumah tangga anak ini secara tidak langsung ini menandakan ketidakdewasaan dia sebagai orang tua. Dan saya mesti sampaikan ini pasalnya merata banget loh kasus seperti itu ya kan. Bu Pak, mohon maaf jika anak-anakmu sudah menikah, mohon menahan diri untuk tidak ikut campur urusan rumah tangga si anak, nggak usah. Tapi misal si anak butuh saran maka dikasih, tapi saran yang baik. Lah ya di sini anak lagi berantem dan minta saran, sekali ngasih saran suruh pisah. Ini kan kelewatan banget, dosa besar banget lah ya sebagai orang tua yang seperti itu. Karena bagaimanapun juga pahitnya kehidupan rumah tangga ya mesti si anak itu merasakan dulu. Karena sebagai orang tua pernah lah ya merasakan gak enaknya diomongin mertua, ya kan pasti pernah. Lalu kenapa baru aja jadi mertua kamu udah ngomongin menantu? Itu pertanyaan sama. Kok nggak malah milih merangkul kemudian diajak yang baik? Misal menantu dilihat nggak baik itu. Seorang menantu juga tahu diri lah ya. Misal masih menetap di rumah mertua itu loh. Misal sebelumnya tidur bangun jam 7 jam 8, ini mesti bisa bangun lebih awal, lebih pagi. Jam subuh lah kayak gitu loh ya, subuh nggak males buat sholat subuh. Tadi kebiasaan buruk kita itu kita rubah, namanya juga kehidupan baru ya kan. Biasanya malah nyuci piring lah ya, ini rajin. Biasanya nggak pernah masak, ini masak. Biasanya nggak pernah ngomong dengan orang tua sendiri, ini malah sering curhat sama mertua. Itu kan bagus banget. Nah jika kita sudah seperti itu tapi mertua masih suka ngomel, berarti kita tadi mesti keluar cari kontrakan. Gak usah takut gak ada uang buat bayar kontrakan lah ya, gak usah. Jika niat baik kuat kita, aku yakin tercukupi itu loh ya. Seperti tadi lah, punya niat belajar punya rumah, mencetak anak istri yang baik, insya Allah Allah akan memudahkan jalannya. Artinya uang buat bayar itu ada jatah tersendiri itu loh. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Ya karena pengalaman saya seperti itu. Setiap malam sholat hajat lah ya, ajukan proposal sama Allah. Jadi gini loh bentuk proposalnya. Saya nggak berumah ya, saya simpan. Setiap kali sholat malam, ini gambar rumah yang saya buat lah ya tadi, itu ditaruh di sebelah sajadah saya. Nah setelah selesai sholat, itu pasrah. Kayak gini mengajukan proposalnya kepada Allah lah ya. Boyo kebangetan misal dicuekin. Kontrak sudah, mendidik anak istri sudah, menciptakan peti janati dikontrakan sudah. Artinya berusaha untuk tidak ada pertengkaran. Masya Allah gisti. Ayo gitu loh. Ya nggak apa-apa doa seperti itu. Wong Allah maha asik ya kan. Gak usah lah khusyuk. Ya ngapain juga khusyuk kalau lagi butuh aja itu loh. Apa bedanya orang ketika mau utang lah ya, lagi butuh aja nangis-nangis, setelah dikasih bocor, pura-pura kenal, ditagih aja itu loh, ngajaknya berantem. Sama kan keadaannya dengan dia yang sedang terpuruk. Masya Allah khusyuknya, nangis tiap kali sujud. Giliran sudah dikabul semua permintaannya, lalu disuruh bersyukur, kok malah ngomong gak enak. Usaha sendiri kok, uang sendiri kok. Apa ini harus dibagikan, disedekahkan. Lah apa bedanya tadi ya kan. Jadi santai saja itu loh. Yang penting tahu kalau Allah itu punya sifat Ar-Rahmanur Rahim, itu pegangannya. Aku yakin nanti ada jalan itu loh. Dan itu cara saya meminta atau mengajukan proposal
sama Allah itu loh. Itu kan jelas. Yaqulu wa ta'ala anna ing dasani abdi bi, itu dalilnya hadis kuncinya. Jadi tadi misal tidak mondar ya tadi prinsipnya ciptakan baiti janati meskipun itu di rumah mertua, hindari pertengkaran sebisa mungkin gitu loh. Lah ya namanya juga menciptakan surga ya kan, baiti janati itu loh maksudnya. Itu ya sebisa mungkin lah ya kita menghindari dari perihal-perihal buruk di rumah kita. Jadi listrik urun beli beras, urun beli gas dan lain sebagainya, itulah yang mana sifatnya kita itu akan mengambil kemanfaatannya di situ. Jadi kebiasaan kita dikasih alias tinggal menikmati karena itu punya orang tua, itu hilangkan. Serius, hilangkan. Karena status kita itu bukan anaknya lagi, secara tanggung jawab hukumnya pun sudah beda. Jadi setiap keputusan yang gak diambil yakni menikah, maka sudah semestinya kebutuhan apapun itulah ya yang sehubungannya dengan rumah tangga kita, baik makanan ataupun apalah itu sudah beda. Jadi hati-hati. Dan sudah semestinya lah ya setiap permasalahan yang terjadi ya dipikul berdua, diselesaikan juga ya berdua. Jadi jangan hanya masalah sepele kita minta solusi ke orang tua. Misal lah ya perut lapar ke orang tua, hutangnya banyak gak bisa bayar ke orang tua, dapat utangnya gak ngabarin, giliran gak bisa bayar hutang ngabarin, buat bayarin lagi. Masya Allah, segitu zolimkah kita kepada orang tua hati. Makanya orang tua yang bijak itu ketika anaknya mau menikah atau selesai dari pernikahannya itu memberi wejangan gitu. Nah kayak gini wejangannya. Nah ketika akad itu seluruh malaikat menyaksikan kamu yakni berdoa ijab kabul menempuh hidup baru yang mana perjalanannya semuanya kamu akan tanggung jawab berdua. Tugas saya sudah selesai mengantarkan kamu di sini di pernikahanmu. Orang tua hanya bisa memberi saran dan mendoakan agar anaknya bahagia dan sejahtera hidupnya. Itu rukun. Jadi kamu mesti kuat, sabar dan ikhlas karena menyatukan watak yang berbeda, mensinkronkan hati yang tak sama. Itu jadi senjata terampuh buat kamu yang selalu kamu pegang, yaitu sabarmu, ikhlasmu itu. Dan jangan sampai kamu makan atau berharap barang sesendok pun dari saya, karena itu tolak ukur keberkahannya dalam rumah tanggamu, paham? Terkecuali saya orang tuamu memberi. Dan janganlah ya kamu berharap selalu untuk diberi oleh saya orang tuamu. Jangan, mentalmu harus lebih kuat daripada saya. Dan jangan cengeng. Inilah fungsi orang tua yang baik dan bijaksana. Makanya saya kagum sama teman-teman saya yang pada sukses-sukses. Ternyata saya telusuri dia teman yakni tidak pernah memakan makanan dari orang tuanya, merepotkan orang tuanya setelah keputusan yang telah diambil yakni menikah. Malahan dirinya sibuk memberi kepada orang tuanya. Jadi berapa banget ini teman-teman saya lah ya. Jadi paham lah ya kesimpulannya. Kalau nggak paham ya simak kembali. Jelas.